wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, saya berdiri dulu. Kalau tidak berdiri bukan laki-laki. Selamat pagi. Pagi. Iya, alhamdulillah. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi tugas kita yang telah dibebankan negara kepada kita, yaitu pelaksanaan diklat coding dan kecerdasan artifisial. Dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita juga kehadiran di tengah atau hadir di tengah-tengah kita pada hari ini adalah tim dari Mitra Edukasi sebagai LPP atau lembaga penyelenggara diklat untuk coding dan kecerdasan artifisial. Dan tadi yang sudah ada pimpinan dari LPD Mitra Edukasi Pak Budiman, dan ini yang sedang mengambil gambar saat ini juga bagian dari Mitra Edukasi Pak Arul yang menangani LMS. Iya, jadi itu Bapak dan Ibu ya, sebagai informasi saja bagi Bapak Ibu sekalian bahwa penyelenggaraan diklat ini dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat LPD namanya Mitra Edukasi yang beralamat di Kota Palu. Dan Mitra Edukasi ini menyelenggarakan kegiatan diklat ini di 8 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten ya, gitu kalau tidak salah, di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, termasuk juga di Palembang dan beberapa provinsi lain di Indonesia. Jadi bukan hanya di Toli-Toli. Di Toli-Toli sebetulnya untuk tingkat SD SMP atau PASE CD ini seharusnya sudah dilaksanakan lebih awal bersamaan dengan PASE EF, namun ada beberapa kendala sehingga terus mengalami penundaan, sehingga baru bisa kita wujudkan pada hari ini. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan mulai hari ini sampai seterusnya pelaksanaan untuk kegiatan diklat ini bisa berjalan dengan aman, lancar, sehingga kita bisa betul-betul mengambil pelajaran, kemudian berlatih untuk menjadi guru coding. Nah kira-kira begitu ya. Apalagi kalau di SD ini tentu lebih menarik lagi karena tidak langsung kita belajar codingnya, jadi bukan langsung belajar coding berbasis teks. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Dalam hal ini bisa menggunakan unplug ya, atau tanpa menggunakan media komputer, atau menggunakan media komputer atau plug ya. Jadi kalau plug itu menggunakan media komputer, bisa menggunakan internet atau tanpa internet ya. Sehingga ini satu hal yang menurut saya sangat surprise bagi kita semua. Ini adalah mata pelajaran baru dan sudah masuk pada kurikulum ya, khusus untuk kelas 5 dan kelas 6 kalau di tingkat SD. Kemudian Bapak dan Ibu, nah perkenalkan saya. Ini tadi saya sudah memperkenalkan orang lain, tapi saya belum memperkenalkan diri saya sendiri. Untuk tim yang akan membantu atau memfasilitasi Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 3 bulan ya. Kalau tuh kan kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan pola in, on, dan in gitu ya. In 1, lalu ada OJT, lalu ada on 2. Untuk in 1 ini 5 hari, lalu ada OJT 3 kali, lalu ada on 2 hari. Nah kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu akan difasilitasi. Yang pertama yang cantik ini namanya Ibu Pipit Widiaspin, Eskom. Nah beliau ini memang Eskomnya ini. Nah beliau sehari-hari sebagai guru teknik jaringan dan komputer di SMK Negeri 1 Galang. Nah beliau ini sudah banyak juga membimbing siswa kami di SMK Galang itu menciptakan robot-robot kecil ya. Jadi serta beberapa prototipe untuk termasuk berbasis AI juga. Jadi beberapa karya-karya beliau sudah bisa dilihat di YouTube nanti kita lihat.
Beliau juga ketua jurusan. Nah, ketua jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer di SMK Negeri 1 Galang. Itu beliau. Kemudian saya sendiri, Bapak Ibu sudah tahu nih. Nah, saya sekretaris PGRI dulu. Sekarang bukan lagi, saya menjadi wakil ketua PGRI Kabupaten Toli. Tetapi saya sehari-hari adalah pimpinannya dia. Nah, saya bosnya gitu ya. Maksud saya kepala SMK Negeri 1 Galang, yang dimana beliau ini bertugas. Nah, kebetulan kami ini lolos seleksi. Jadi saya memberikan informasi kepada beliau secara terbuka kepada siapa saja. Saya berikan informasi, ini ada link pendaftaran. Dan ternyata yang merespon itu hanya beliau. Dan alhamdulillah lulus. Kemudian kami dilatih di Makassar. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus dan kemudian digunakan oleh Mitra Edukasi sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan diklat ini. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya sendiri latar belakang saya bukan Eskom, tapi saya matematika. Jadi saya S1 dan S2 saya matematika. Dan kenapa matematika bisa belajar coding? Dan memang otaknya coding itu matematika Bapak dan Ibu. Kalau tanpa matematika coding nggak bisa jalan. Nah, logikanya itu di matematika. Jadi tidak ada salahnya kalau guru matematika itu menguasai coding, karena memang sehari-hari kebetulan saya juga adalah praktisi di bidang ini. Saya banyak membuat aplikasi-aplikasi sederhana untuk sekolah saya sendiri maupun untuk saya buat saja, saya tes saja begitu, tidak saya publikasi, hanya untuk memuji saja gitu ya. Alhamdulillah ini kemudian saya dan Ibu Pipit insya Allah nanti bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Itu perkenalan awal Bapak dan Ibu mengenai pelaksanaan diklat coding kita ini. Nah, selanjutnya ini kan tadi menurut informasi dari Pak Direktur kami sebagai penyelenggara ini ada 27 orang kan gitu ya. 27 ini. Tapi saya lihat tadi tadi malam saya deteksi di LMS itu baru 23. Kan di situ. Nah, berarti mungkin masih ada yang belum dimasukkan di LMS. Nah, Bapak Ibu, untuk LMS ini semuanya diatur oleh Pak Arul. Jadi Pak Arul ini adalah adminnya. Oleh karena itu nanti kalau misalnya ada yang belum terdaftar, nanti silakan registrasi. Nanti kemudian akan dimasukkan di LMS, buatkan akunnya di LMS. Karena Bapak dan Ibu, selama proses belajar ini kita akan belajar dua moda. Jadi pertemuan tatap muka, kemudian belajar mandiri melalui LMS. Iya. Kalau yang sudah pernah ikut guru penggerak, ada yang pernah ikut guru penggerak? Belum. Nah, kalau sudah pernah ikut guru penggerak itu sudah biasa, memang begitu dia punya. Dan ini pun masih pakai juga platformnya guru penggerak juga ini sebetulnya LMS kita ini, karena dia berbasis Moodle. Iya. Jadi dari 27 orang itu tadi berdasarkan informasi juga menurut Pak Budi bahwa kita ini ada SD SMP ya di sini ya. Nah, sekarang saya cek dulu. Yang SMP yang mana? 4. Hanya 4 orang ya? 4. Berarti sisanya SD. Oh, pengganti juga ya sudah. Ya. Aman berarti kalau Putu Henry ada penggantinya juga? Putu Henry? Tidak ada berarti. Taufik Hidayah? Ada. Oke, aman. Husnul Hatimah? Oke, aman. Fitriana? Oke. Budi Karyani? Oke, iya. Dicek-cek aja dulu. Dahmiar? Oh, banyak ya. Anda Nur Hasanah? Oh, anak. Oke. Abdul Rasak? Ada, aman berarti. Saryanti? Oh, ada. Wati? Tidak ada juga. Muhammad Tahir? Saya sudah dua kali ini. Mengganti dari siapa? Oh, iya, yang juga berarti nonaktif. Iya, nonaktifkan. Sri Wahyuni? Saya menggantikan Ibu Sri Wahyuni, Pak. Oke. Sudah semua kan saya? Ini ada 20 orang nih. Oke, jadi ya untuk LMS silakan saja ikuti, nanti soal nama-nama di sini akan diatur kemudian. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau
Untuk sekarang saya absen pakai ini saja. Tadi kan saya absen di Gunawan. Gunawan. Tidak ada ya. Misrawati. Tidak ada juga. Bila Sahman. Tidak ada. Sudah Sahman. 3 Tolukali Utara. Saya tidak tahu di sini karena tidak ada Anda. Saya yang diutus, tapi kenapa ada sama? Saya mau ngajak saja pengganti. Iya, nggak apa-apa nanti. Nanti, oh iya, tapi sudah sini ya. Tidak ada. Lydia, Lydia Aca. Oke, langsung orangnya tuh, bukan pengganti. Damayanti, tidak ada. Bagi ya, Herawati ada. Berikutnya Hamsian, tidak ada. Megawati, oh berarti tidak ada. Sasmita, Rahma Sarita, ini penyiar radio nih, penyiar televisi. Sutarmin, PM Kepsek. oh PM juga. Dian, dia, Lydia, Tidak ada. oke. Kemudian Sarianti,